kita akan sharing firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 23. Karena apa? Konsep kekristenan yang jelas itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Yang terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Saudara Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti antara Tuhan dan Daud itu ada satu hubungan yang intim, ada satu hubungan yang erat, yang dekat ya, hubungan yang pribadi, karena Tuhan adalah gembalaku. Antara Tuhan dan ku itu ada satu hubungan yang intim, yang erat, yang sungguh-sungguh pribadi. Daud bisa berkata demikian karena ia memposisikan dirinya sebagai domba yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada gembala dan sebagai domba yang sangat tergantung kepada gembalanya. Hidup kita tidak akan dikatakan kalau kita bersama dengan Tuhan, tergantung dengan Tuhan, hidup kita tidak akan kekurangan karena kita intim dengan gembala kita yaitu Jehovah Jireh. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, maka dia sangat bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang pertama, dia menjaga kita dari serangan musuh. Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang menjaga kita, Allah yang take care ya. Dia bukan Allah gembala yang pengecut, tapi Allah yang berani. Dia sangat mengerti, mengenal setiap dombanya. Allah selamatkan kita berapapun harganya, ia harus turun dari surga, datang ke dunia. Ia harus mati sampai tetes darah penghabisan. Ia mati disalibkan. Itu semua dia berani lakukan untuk kita. Yang dijelaskan dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau ada satu domba yang hilang itu Allah cari. Dia adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Yang kedua dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara mengenai kemakmuran. Dia tahu domba-dombanya ini perlu makanan. Ya, dia tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Walaupun di sekitar rumput hijau itu, di situ kadangkala ada serigala, harimau, binatang buas, di mana waktu domba-domba makan, domba itu lengah, maka siap diterkam dan dimakannya. Tetapi gembala yang baik senantiasa melindungi dan menjaga sedemikian rupa sehingga tidak ada musuh yang berani menjamah kita. Saudara, Alkitab berkata, satu utas rambut pun kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikianlah perlindungan Tuhan atas hidup kita. Bahkan Daud berkata, Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawanku. Artinya, meskipun musuh mengepung kita, tetapi penjagaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam hidup kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, ini melambangkan ada satu damai sejahtera. Buat seekor domba, air yang tenang itu penting. Karena domba itu punya bulu yang tebal. Kalau sampai airnya tidak tenang, ia akan kejebur di air, maka ia akan mati. Karena ia tidak bisa keluar dari air itu, karena badannya menjadi berat. Kalau bulu tebal itu menyerap air, berat badannya akan begitu berat, sehingga ia tidak kuat untuk mengangkat badannya lagi, sehingga akhirnya lama-lama dia bisa mati. Karena itu sebagai domba dia perlu air yang tenang. Allah itu senantiasa menuntun kita ke tempat yang tenang, tempat yang penuh damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan Yesus gembala kita, dan kita adalah domba-dombanya yang senantiasa bersama Tuhan, maka Mazmur 62 berkata, hanya dekat Allah saja, maka aku tenang. Kenapa kita perlu tenang? Karena kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang hidupnya, kita nggak bisa berdoa. Doa kita akan ngawur, doa kita akan nggak konsen. Doa kita sembarangan, karena apa? Kita tidak tenang. Doa kita penuh amarah, penuh persungutan. Tapi kalau kita tenang, maka kita bisa berdoa. Yang ketiga, dikatakan dia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita disegarkan. Ya. Bukan saja badan kita, tapi jiwa kita juga disegarkan. Dan ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Supaya apa kita dituntun? Supaya tidak terpeleset. Tuhan menuntun kita luar biasa di jalan yang benar, jalan keselamatan, jalan kemenangan. Kenapa domba dipilihkan jalan yang benar? Karena domba itu kalau berjalan di atas tanah yang berbatu-batu, kakinya akan salah injak, berat badannya menekan kakinya, ya mudah sekali kakinya itu terpeleset dan patah. Saudaraku, begitu juga dengan kita.
Kenapa kita kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita bisa terpeleset, kita bisa jatuh, ya? Karena kita jauh dan terlepas dari gembala kita. Karena kita berjalan dengan apa yang kita anggap baik. Ya, karena kita berjalan sesuai dengan keinginan kehendak hati kita. Karena kita memilih hidup dalam kesia-siaan. Karena kita berjalan semau kita sendiri, semau daging kita. Kita terlepas dari gembala. Sehingga akhirnya kita bisa terpleset, kita bisa tersandung, dan kita bisa jatuh. Saudara, tapi gembala yang baik itu punya tanggung jawab. Dia tuntun kita di jalan yang benar, sehingga kita tidak mudah terjatuh. Dengan apa kita dituntun supaya nggak terjatuh? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Oleh karena itu, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan sampai satu hari engkau lewatkan hidupmu tanpa diisi oleh firman. Pikiranmu diisi firman, hatimu diisi firman. Maka firman itu yang menuntun hidup kita. Dengan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa berjalan, senantiasa pada jalannya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Saudara, kalau Tuhan itu gembala kita, bagaimana sekarang sikap kita? Yang pertama, kita harus meletakkan posisi kita untuk senantiasa berjalan dekat dengan Dia. Domba itu berbicara tentang kelemahan. Domba itu berbicara tentang kekurangan. Badannya besar, kakinya kecil. Kalau kambing punya tanduk, ya bisa ngelawan. Kalau kuda bisa punya kaki yang kuat, bisa nyepat. Tawon bisa ngentuk. Tapi domba sudah nggak punya tanduk, nggak punya taring, maka dia tidak bisa melawan. Domba nggak punya kekuatan, ya. Maka dari itu domba ini berbicara kelemahan. Domba nggak punya kecepatan lari waktu dikejar musuh. Satu-satunya yang dia punya yaitu gembala. Artinya kalau seekor domba tidak berdiri dekat dengan gembala, berarti dia ada dalam posisi yang berbahaya. Saudara, kita boleh sukses, kita boleh kaya, kita boleh berhasil, kita boleh ternama, tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka sebentar lagi kita pasti terpeleset dan kita akan jatuh. Kita harus dekat dengan Tuhan, mendengar suaranya. Kalau di malam hari gembala itu biasanya membawa tongkatnya ya dengan bunyi kecrek, 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 kecrek. Di mana suara itu membuat domba itu tenang ya. Kalau malam hari dia penglihatannya enggak terang, tapi dia dengar dengan suara tongkat daripada gembala itu, dia merasa tenang. Saudara, selama kita dekat dengan Tuhan, maka dia pimpin hidup kita dan dia bertanggung jawab atas hidup kita. Mungkin kita mengalami kegagalan, mungkin kita mengalami badai dalam kehidupan, mungkin kita mengalami angin sakal, mungkin kita mengalami situasi terpuruk, mungkin kita mengalami persoalan yang berat, air mata mengalir, kita mengalami penjara terali besi. Percayalah, kalau Tuhan beserta kita, dia akan angkat dan dia akan bela kita. Yang kedua, bagaimana sikap kita kalau kita menyadari Kristus adalah gembala kita? Kita harus taat. Yang pertama tadi dekat, yang kedua taat. Apa yang Tuhan suruh kita harus lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus lakukan. Seorang domba harus mengikuti apa yang gembala suruh. Kalau tidak, domba itu berada dalam keadaan bahaya. Selama kita taat dan dengar akan perintah Tuhan, maka berkat anugerah Allah itu akan menyertai kita. Tuhan akan mengangkat kita. Segala berkat akan diperintahkan datang kepada kita. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lumbungmu, usahamu. Musuh yang mau melawan engkau terpukul kalah olehmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bersatu jalan mereka menyertai engkau, bertujuh jalan mereka akan lari di hadapanmu. Saudara, ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan pelihara kita. Tetapi jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan, kita tidak mendengarkan suara gembala kita, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepada kita hari ini, maka kita ada dalam bahaya, yaitu segala kutuk itu akan datang kepada kita. Terkutuklah engkau di kota, di ladang, bakulmu, buah kandunganmu. Terkutuklah pada waktu masuk dan keluar. Tuhan akan
menimpakan penyakit sampar, penyakit dan penyakit lain-lainnya. Dikatakan langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga. Tuhan akan menurunkan hujan abu sehingga apa? Perjalananmu tidak akan beruntung. Yang ketiga, bagaimana posisi kalau Tuhan gembala kita? Kita harus berserah kepada gembala kita dan tidak memilih mencari jalan sendiri. Kalau kita mencari jalan sendiri, maka kita juga ada di posisi yang bahaya. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ayat 4 ya tadi, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu, gadamu itu Roh Kudus. Ya. Tongkat itu firman Allah, itulah yang menghibur aku. Emmanuel, Allah beserta kita. Yang keempat, kita dapat menikmati perjalanan hidup kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu bersungut-sungut, karena kita tahu gembala agung kita akan menyelesaikan segala perkara buat kita. Ayat 5 dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang berkemenangan. Ada sukacita yang melimpah. Ya, ini berhubungan dengan roh kita. Daud berkata, aku tahu sekarang Tuhan memberikan kemenangan kepada orang diurapinya. Saudara, kalau Tuhan gembala kita, maka kita akan diurapi kepala kita dengan minyak dan piala kita penuh dengan melimpah. Kebajikan, ayat 6, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang menyertai perjalanan hidup kita. Seumur hidup kita, kita akan dikejar oleh berkat, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang menyertai kita. Ya, kita enggak usah ngoyo-ngoyo, enggak usah susah payah, tetapi percayalah ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kita. Apa saja yang kita kerjakan menjadi berhasil. Dan ini tujuan akhir yang pasti ada akhirnya, yaitu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebagai tujuan daripada journey kita, tujuan dari akhirnya kita, yaitu aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ini dibagi dua hal. Ya. Yang pertama, waktu kita hidup. Waktu kita hidup, dia sebagai gembala kita yang menuntun kita di jalan yang benar, menuntun hidup kita. Tetapi waktu kita pulang ke rumah Bapa, dia sebagai tuan rumah yang menyediakan tempat tinggal bagi kita, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 2. Ya, jadi sementara kita hidup, dia sebagai gembala yang menuntun kita, tapi waktu kita pulang ke rumah Bapa, dia sebagai tuan rumah yang menyediakan tempat tinggal bagi kita. Saudara, domba ini penuh dengan kelemahan. Domba ini jarak pandangnya cuma 7 meter ya. Saudara, kalau kita kaya, kita punya semua, tapi saudara, pandangan kita ini enggak jauh. Kita perlu gembala yang pandangannya jauh. Saudara, penglihatan kita tuh sebagai domba itu pendek, cuma 7 meter. Salomo orang yang berhikmat bisa tertipu karena apa? Pandangannya pendek ya, sehingga hikmatnya tidak memenuhi karena pandangannya pendek. Kita ini domba, kita ini bukan arsitek hidup kita. Kita perlu gembala agung yang menjadi arsitek hidup kita. Domba yang nggak bisa, domba ini nggak bisa mikul beban berat. Kalau bulunya terlalu gemuk tebal, dia akan mati. Napasnya pelan-pelan terus mati. Bulunya tebal tuh kena air hujan, jatuh terlalu berat, kena air, lama-lama bisa mati. Karena itu bulunya ini perlu dicukur, saudara. Domba ini kalau dicukur bulunya, dia akan diam saja ya. Dan bulunya ini kalau dijual tuh mahal sekali. Saya pernah lihat bagaimana di Australia waktu itu domba yang dicukur bulunya. Saudara, untuk kelangsungan hidupnya dia dicukur bulunya itu, tapi dia diam tidak berontak. Saudara, kalau Tuhan sedang mencukur hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, ya, mungkin kedagingan kita, semua Tuhan apa-apa yang membuat kita dipermalukan, Tuhan cukur habis, saudara. Jangan berontak, itu semua untuk kelangsungan hidup kita. Ya, maka percayalah, semua itu kalau terjadi dalam hidup kita, Tuhan cukur semua yang jelek dalam hidup kita, yang membuat kita mati, saudara. Maka itu semua adalah pengalaman di mana kita akan mendapatkan favor of God. Jangan berontak, percayalah kepadanya. Seperti Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya.
Ya, jangan kita menjadi arsitek bagi hidup kita sendiri, tapi ayo kita bersandar sepenuhnya kepada Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dia Gembala yang baik. Amin.